Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maisa, terapis pijat dan terapis hati. Nungguin ya. Nah, kita akan menterapis hati kita melalui Al-Qurannya. Kita akan masuk ke kajian Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Lanjutan dari yang kemarin ayat 4 ya. Mari kita sama-sama baca, mari kita sama-sama pelajari, mari kita sama-sama kaji, dan mari kita sama-sama mendapatkan ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memenangkan dunia ini. Gak segitunya juga kali. Maksudnya memenangkan kehidupan kita gitu loh ya. Supaya enak jalani kehidupan di dunia ini. Jadi jangan merasa bagaimana ya. Sekarang mulai baca Al-Qur'annya, pegang Al-Qur'annya ya. Kalau belum punya beli, banyak banget dari yang termurah hingga yang termahal. Ada Al-Qur'an tuh, banyak. Kalau enggak beli di TikTok saya ada tuh, udah saya iniin referensikan gitu ya. Mari kita sama-sama baca, mari kita sama-sama pelajari ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, ini adalah bahasa keyakinan ya. Anjuran gitu loh, bahwa para pemimpin-pemimpin terdahulu, para ulama-ulama terdahulu itu sudah merasakan bahwa ternyata saat mengalami sesuatu itu hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan dan hanya kepada Engkaulah yang kami sembah, yaitu Allah. Disitulah gunanya manfaatnya sholat sayang, ya Allah ya Tuhanku. Kadang orang merasa sholat itu tidak penting, padahal sholat itu sangat penting karena itu menentukan jalanmu sendiri. Sholat itu penting bagi semuanya. Bagi semuanya apa? Jika engkau seorang pimpinan, jika engkau seorang pemimpin sebuah aliran, sebuah organisasi atau apapun, itu juga tetap harus sholat, lebih getol malah sholatnya. Makanya para ulama terdahulu itu sholatnya getol. Memang kalau zaman Nabi itu belum mulai sholat pada saat dulu. Tapi kan pada akhirnya diperintahkan juga sholat. Di Al-Quran ada sholat. Karena memang itulah yang menentukan ibaratnya kemenangan manusia. Kemenangan dalam dirinya ataupun dalam kelompoknya. Karena apa? Sebagai seorang pemimpin, kenapa misalkan harus sholat? Karena apa? Karena dia yang akan membawa bawahannya. Mau dibawa kemana kita say gitu kan? Kalau lu aja nggak dapet hidayah, nggak dapet pertolongan, kalau lu aja nggak deket sama Allah. Nah, bagi sahabat semua, misalkan sebagai seorang pemimpin ataupun diri sendiri ya, diri sendiri kan kita juga pemimpin. Kita juga pemimpin loh, memimpin diri sendiri itu yang lebih berat, memimpin orang lain, memimpin anak, memimpin keluarga. Apalagi di sisi kita ada orang-orang yang memang tidak mau memimpin. Ngapain lu ngatur-ngatur gue, hidup-hidup gue kan gitu ya. Jadi saat kita mengalami suatu masalah, ternyata yang bisa menolong kita itu adalah Allah. Makanya sembahnya Allah. Tapi kan gak kelihatan Allah, masa disembah-sembah? Justru gak kelihatan betapa ajaibnya beliau. Gak kelihatan tapi bisa menciptakan dunia ini. Air siapa yang menciptakan, tanah siapa yang menciptakan. Kita nggak tahu terbuat dari bahan apa ya kan. Itu adalah sesuatu yang gaib memang. Ya kalau kita menyembah sesuatu yang kelihatan, yang wujud nyata lah, dia juga nggak bergerak, gimana mau nolong kita. Jadi kalaupun nolong kita, kita tuh cuma mengangan-angan, hayalan gitu loh. Jadi kita memang suruh menyembah Allah. Ibaratnya pemilik alam semesta gitu loh. Ya. Kalau dalam Islam Allah, cara kita menyembah sholat, tapi hidup kita pun aslinya semua harus seperti sholat.
Ya, jadi hanya Allah tempat memohon pertolongan. Seperti, kalau sahabat semua penasaran silahkan, eee, apa namanya, tonton channel saya sebelumnya, bukan channel sebelumnya, video saya sebelumnya di kajian Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Di situ Allah yang menguasai hari pembalasan. Dan Allah akan menolong kita bila mana kita hanya menyembah Allah, percaya kepadanya, mendekatkan diri. Yuk dekatkan, jika belum dekat, dekatkan. Jika sudah dekat, perbaiki, jangan sombong, karena mungkin ilmu kita juga belum sampai ada orang yang lebih tinggi lagi ketakwaannya, ketaatannya ya. Hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Nah, ini juga keyakinan penuh hanya kepada Allah. Kami itu artinya banyakan. Berarti ini sebetulnya untuk seorang pemimpin loh. Pemimpin berdoa kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau lah yang aku sembah. Hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kamu berdoa di belakang, kamu ada orang lain, kami gitu, bareng-bareng gitu loh. Mendoakan diri sendiri dan mendoakan orang lain. Jadi hati-hati, makanya seorang pemimpin itu kalau mulia, mulia semulia-mulianya. Kalau hina-hina sehina-hinanya. Karena apa? Perbuatan baik, perbuatan buruk yang ada di belakang, bawahan, itu dipandangnya ke depan. Ya kan? Misalkan kita kentut nih, kentut ini bau, kamu kentut, terus bau. Ih, itu buisah tuh yang kentut. Yang kelihatan buisahnya kan, bukan kentutnya yang dicari orang. Nah, jadi hati-hati ya. Kadang heran sama orang yang suka pengen jadi pemimpin, padahal berat juga loh beban sebagai pemimpin. Itu harus itu. Tapi saya juga pengen juga jadi pemimpin. Kalau saya dikasih amanah jadi presiden, mau saya. Ngimpi mah boleh kan, gratis. Gak perlu bayar, ngimpi dulu kan. Ya, jadi seberapa percaya sih kita kepada Allah bahwa Allah itu yang akan menolong kita? Manusia kan gitu ya, perlu bukti. Semuanya kan gue yang rencanain, semuanya kan gue yang ngusahain gitu loh. Semuanya kan atas perbuatan gue capek misalkan oh, banting tulang begini begitu. Tapi kalau kamu tidak menyertakan Allah di dalamnya, kamu nggak bakal berhasil sayang. Ada masa di mana apa namanya, planning yang tidak berhasil akhirnya membuat kamu kecewa. Nah, ini sebetulnya hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Ini juga bagi kita sebagai manusia menghadapi keadaan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kita supaya tidak kecewa. Apapun yang kita lakukan karena Allah. Misalkan kita bawahan nih, makanya di dalam sholat itu banyak doa untuk para ulama, para nabi, para pemimpin gitu ya. Pemimpin kan sama aja ya, presiden gitu ya kan. Kalaupun misalkan presiden kita belum benar, kita di bawahnya ini berdoa, saking apa? Menunggu kamu berubah gitu loh. Nih, misalkan manusia nih suka nih ya wajah cantik, wajah cantik. Udah tahu nih wajah cantik itu disukai orang, tapi dia belum mulu, nggak mau dandan, jelek terus. Nah, apakah kita harus meninggalkan dia? Ya enggak, kita menunggu dia permak wajahnya supaya wajahnya itu bisa cantik, bersih-bersih, seri kayak aku. Nah gitu ya. Udah kita mah bercanda aja, nggak usah serius-serius amat. Intinya seberapa yakin sih kamu bahwa Allah tuh yang menolong kita? Kalau nggak yakin hebat banget. Itu kan usaha karena gue baik sama customer, karena gue uh, ibaratnya pandai mengelola mereka. Ya memang harus begitu. Tapi saat orang itu ibaratnya pergi membeli di tempat lain, kamu iri, marah, kesel. Karena apa? Ya bukan karena Allah. Jadi itu kuatkan keyakinan bahwa Allah yang memberikan pertolongan apapun itu. Ya kan? Kita nggak bisa merubah orang.
Misalkan menghadapi anak yang nakal, ya Allah, aku memohon pertolongan kepada Engkau. Engkau memberikan aku anak yang seperti ini. Tolong ya Allah supaya ia berubah menjadi taat kepadamu, menjadi orang yang baik, orang yang hebat, orang yang taat. Lindungi anakku dimanapun mereka berada. Jadi kalau mereka masih belum baik, jangan dimarahin, jangan di kurang aja sih lo. Oh, bandel sih, badung sih. Oh, jelek lo kayak gitu-gitu. Itu jadi seperti seperti ngedoain. Lo pengen punya anak soleh, soleha. Lo kata-kata lo aja ngedoain mulu yang nggak bener. Jadi gitu ya. Gimana ya? Banyak sabar. Sabar itu bukan diem, tapi menunggu. Menunggu sambil terus dinasehatin. Contohnya gitu ya. Jadi kalau bukan Allah siapa lagi? Gak ada sayang. Gak ada. Yakini itu. Kalau karena Allah kamu gak bakal marah. Banyak hal sih sebetulnya yang bisa diceritakan dari apa namanya, oh, pengalaman keadaan-keadaan kita atau apapun banyak. Tapi ya itu dululah maksudnya Allah itu nyuruh kita. Ini sih sepertinya seorang pemimpin. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi dia menggiring bawahannya, ya Allah hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini zaman Nabi loh. Al-Quran itu turun di zaman Nabi. Terus satukan dalam Al-Quran tulisan-tulisan itu setelah Nabi meninggal. Artinya keyakinan Nabi Muhammad kepada Allah itu besar. Luar biasa setelah beliau hijrah. Gitu loh. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad kan kalau menurut silsilah kekayaan, dia bukan orang yang kaya banget dibandingkan kaum-kaum Yahudi ya. Ibaratnya beliau bukan dari keturunan mereka gitu. Jadi memang kepercayaan Nabi Muhammad kepada Allah luar biasa sehingga Allah membantunya mengenal ini, mengenal itu. Bacalah ikro dari lingkup kecil sampai lingkup besar. Itu yang harus kita pelajari ya. Gimana ya? Ya begitu. Membuat hati kita tenang loh kalau kita percaya bahwa hanya Allah yang akan memberikan kita pertolongan. Jadi ibaratnya kita jangan marah-marah banget, bahkan ya emang sih terlalu menyakitkan ya kalau kita serba apa-apa harus maafin, harus sabar. Makanya Allah Maha Pengampun bagaimanapun keadaanmu. Tapi memang harus hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Saya juga memohon pertolongan dari hal apa ya? Kebutuhan lah contoh kecilnya ya, kebutuhan. Kita punya anak sekolah, kita punya hutang, kita punya orang tua, kita juga punya keinginan jalan-jalan atau apa. Ya tolong ya Allah, berikan rezekinya, berikan uangnya, berikan aku sehat, berikan aku rezekinya. Aku pengen ya Allah, tolong. Sambil berusaha, jangan diem baik, udah berdoa, diem baik, rebahan, makhluk rebahan akan indah pada waktunya. Enggak ya, saya jadi menyembah Allah, sholat, jangan menyembah yang lain, jangan menyekutukan Allah. Terus yakini bahwa Allah yang akan memberikan kita pertolongan. Jadi disesuaikan saja dengan keadaan sahabat semua ya, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Anda tidak percaya pun bahwa Allah yang memberi pertolongan, Anda tetap dikasih rezeki. Karena Anda merasa itu atas usaha Anda. Tapi kalau Anda tidak memasrahkan diri kepada Allah, tidak sabar, tidak percaya, semua akan ada jalannya. Hidupmu akan berat, say.
akan berat. Contohnya gini, kita punya masalah nih, punya masalah apa nih? Aduh banyak contoh ya. Bosan gak sih dengernya? Misalkan kita nyatu nggak sih ke ini? Udah ntar aja deh. Itu mau PR aja ya. Udah sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa saya mengajak kepada sahabat semua untuk berdonasi. Silahkan berdonasi ke nomor rekening ada di kolom deskripsi ya. Ya, terima kasih banyak yang bersedia untuk menyisihkan sebagian hartanya. Yang belum, semoga segera ya. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mau share silahkan share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya ya. Kalau mau komen silahkan, tapi jangan ngajak berantem ya. Terus kalau misalkan belum saya balas, mohon maaf. Apa namanya? Tapi saya baca kok, cuman saya belum balas karena ya banyak kesibukan. Saya tuh orang sibuk, saya sibuknya bekerja. Bukan sibuk berpikir, saya sibuk bekerja. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah bagi kita untuk bisa mencari video di YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Buka aplikasi YouTube. Kita tunggu. Nih kalau saya sudah sering nonton jadi ada ini ya. Kita tinggal klik gambarnya, fotonya. Salah. Ini klik gambarnya. Kan ada nih ininya Maisa nih. Di sini ya, Maisa Terapis Pijat. Terus live kita cari namanya playlist nih, playlistnya nih. Nih playlistnya nih. Di sini ada tentang Islam, tadarus Al-Quran, pelanggan channel, kajian Al-Quran, motivasi, vlog, video short, tutorial pijat. Nah, apa aja yang mau sahabat tonton? Nah, misalkan mau nonton tentang pijat, tutorial pijat, klik aja di sini. Ya, banyak nih videonya. Dia udah ada 278 video. Nah, tinggal diklik aja mau nonton yang mana gitu ya. Jadi ini channel campuran, banyak di situ tentang semuanya nih. Mau nonton tentang kajian Al-Qur'an. Nah, kita tonton, klik di sini. Nah, di sini baru ada 4 ya. Nah, tonton ya, gitu ya caranya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.